Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang kasus dampak keterbukaan perdagangan internasional sektor jasa terhadap pertumbuhan ekonomi, pendekatan panel dinamis. Dan kelompok 5 yang pertama ada Ferdian Putra, NIM 2018-495, yang kedua Syafa Elsa, NIM 2018-329, yang ketiga Marcella Dita, NIM 2019-012, yang keempat Lindiani Nur Ashifa, NIM 2019-011, yang kelima Nadiatul Mahfuja, NIM 2019-008, yang keenam Herliana 2019-007. Saya Rindiani Nur Ashifa, NIM 2019-011, ingin menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi. Liberasi perdagangan merupakan hal yang tidak bisa dilelakkan pada perekonomian dewasa ini. Perekonomian negara di dunia menjadi semakin terbuka, di mana setiap negara berusaha meningkatkan daya saing. Perekonomian negara di dunia menjadi semakin terbuka, di mana setiap negara berusaha meningkatkan daya saing untuk mendapatkan gains from a trade. Perdagangan bebas tidak hanya meliputi liberasi perdagangan barang, namun liberasi perdagangan jasa. Perdagangan jasa berbeda dengan perdagangan barang, di mana perdagangan jasa bersifat intangible dan invisible. Liberasi perdagangan merupakan bagian negosiasi yang penting dalam agenda Doha. Liberasi perdagangan jasa pertama kali diatur dalam negosiasi Uruguay Round, di mana pada tahun 1995 tersebut dibentuk General Agreement on Trade in Service oleh World Trade Organization. Salah satu faktor fundamental dalam pertumbuhan ekonomi jangka panjang adalah terbukanya perdagangan internasional, di mana perdagangan internasional dipandang memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sachs and Warner 1997 dan Barrow 2003. Perkenalkan, nama saya Nahdiatul Mahfuja, NIM 2019-008. Di sini saya akan menjelaskan tentang perdagangan jasa yang diatur dalam General Agreement on Trade in Services atau GATS. Terdapat 4 mode of supply atau MSITS 2010. Yang pertama, cross-border supply, yang kedua, consumption abroad, yang ketiga, commercial persons, yang keempat, temporary move of natural person. Perdagangan jasa yang diatur dalam General Agreement on Trade in Services atau GATS didefinisikan ke dalam 4 mode of supply atau MSITS 2010, yaitu cross-border supply mode 1, consumption abroad mode 2, commercial presence mode 3, temporary mode of natural person mode 4. Mode of supply 2. What is mode of supply 2? Explain. Sektor dengan proporsi perdagangan jasa di dunia terbesar adalah sektor travel and other business services. Sektor travel meliputi semua kebutuhan barang dan jasa yang diperoleh konsumen atau traveler selama berkunjung dalam jangka kurang lebih dari 1 tahun. Sedangkan yang membawa konsumen atau traveler ke negara tujuan merupakan bagian dari jasa transportasi. Sektor ini merupakan bagian dari mode of supply 2. Mode of supply 4. What is mode of supply 4? Explain. Mirsa 2011 menyatakan bahwa perdagangan jasa pada sektor travel ini merupakan proksi dari international turis yang meliputi personal and business traveling and international student. Meskipun siswa tersebut tinggal lebih dari 1 tahun. Sedangkan perangsang sektor other business services terhadap GDP di suatu negara meliputi beberapa bagian pada mode of supply 4. Nah, yang pertama, jasa research and development atau R&D. Yang kedua, jasa tenaga kerja, professional and consultant management. Yang ketiga, operating leasing and jasa pendukung lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan sama teman saya. Selanjutnya ada panel dinamis. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan metode regresi panel dinamis. Persamaan ekonometri yang digunakan dapat dirumuskan sebagai berikut. YIT sama dengan beta 0 tambah beta 1, YIT kurang 1 tambah beta 2, growth size IT tambah beta 3,
invest IT kurang 1 tambah beta 4, invi IT tambah beta 5, edu IT tambah beta 6, pol IT tambah beta 7, open servi T tambah beta 8, open travel IT tambah beta 9, open business IT tambah beta 10, trade tambah beta 11, tourist IT tambah VI tambah ZT tambah delta IT. Berdasarkan pada model penelitian di atas, variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertumbuhan GDP per kapita, like intial GDP per kapita, government, like rasio investasi, inflasi, human capital, political stability, tingkat keterbukaan perdagangan jasa, tingkat keterbukaan perdagangan jasa sektor travel, tingkat keterbukaan perdagangan jasa sektor other business service, proporsi perdagangan internasional terhadap GDP, dan jumlah kedatangan wisatawan mancanegara. Baik, selanjutnya memasuki pada slide ke-8 ini masih berkaitan dengan slide sebelumnya pada slide ke-7. Di sini telah dijelaskan tentang tabel 1 hasil estimasi persamaan dynamic panel, di mana di sini ada variabel all countries, high income, dan middle and low income. Seperti di slide ke-7 tadi sudah dijelaskan apa aja terusnya, rumusnya seperti apa. Nah, ini adalah tabel di mana hasil perhitungannya muncul. Nah, jadi di sini ada konstanta, inisial GDPPC, kemudian ada government size, investasi, dan investasi yang kedua. Nah, ini hasil yang diinputkan seperti ini dari all countries, high income, dan middle and low income-nya. Selanjutnya yaitu di slide ke-9 ini masih berkaitan dengan tabel 1 tadi. Ini jadi satu kesatuan tapi kami pisah. Nah, di sini nih terdapat lanjutannya yaitu inflasi, human capital, political stability, openness, trade and service, openness travel, openness other business, trade, tourist, dan terus kemudian dan number of cross section period, world test, Sergen test, test for residual IR, dan test for residual IR. Nah, di sini nih kita sudah tadi mengetahui rumusnya, tinggal kita inputkan semua, dan nantinya di sini menjadi acuan dalam data ini untuk menentukan kemana sih arahnya dari model kedua dan model keempat ini, kayak gitu. Selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil estimasi menunjukkan bahwa keterbukaan perdagangan jasa berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di seluruh negara observasi. Keterbukaan perdagangan jasa sektoral di sektor travel atau mode of supply itu berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada observasi seluruh negara maupun pada observasi parsial di negara berpendapatan menengah dan rendah. Namun, pada observasi parsial di negara berpendapatan tinggi, variabel ini berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Keterbukaan perdagangan jasa di sektor other business service atau mode of supply 4 berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada observasi seluruh negara maupun pada observasi parsial di negara berpendapatan tinggi, menengah, dan rendah. Variabel yang menjadi growth control yaitu inisial GDP per kapita perdagangan jasa Indonesia baik dalam GATS, government size, investasi, inflasi, dan political stability berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, kecuali variabel human capital. Variabel yang menjadi variabel penjelas lainnya atau other variable yaitu rasio perdagangan internasional terhadap GDP berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Oke, selanjutnya saya Syafa Elsa Valera, NIM 2018-329 akan memberikan saran atas kesimpulan yang sudah diberikan oleh teman saya sebelumnya. Nah, karena keterbukaan masih dinilai menimbulkan perdebatan apakah memberikan dampak negatif atau positif,
Diperlukan adanya evaluasi pada penyajian perdagangan jasa agar dapat menciptakan regulasi yang saling menguntungkan bagi setiap negara. Nah, perkembangan potensi wisata yang dimiliki setiap negara sangat penting dilakukan untuk mendukung perdagangan jasa di sektor travel, tepatnya peningkatan infrastruktur. Nah, bagi pemerintahan Indonesia, adanya komitmen perdagangan jasa Indonesia baik dalam GATS WTO dan AFAS ASEAN, di mana Indonesia masuk dalam negara anggota untuk lebih mencermati atau dapat mempersiapkan diri dengan melakukan pembenahan dan pengembalian kebijakan strategis pada sektor jasa yang dimiliki keunggulan komparatif untuk menghadapi liberasi perdagangan jasa tersebut. Nah, itu tadi adalah presentasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.